Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wida Fitri Wulandari, kelas ESD NIM 401180123. Di sini saya ingin menjelaskan tentang studi pendahuluan dan kajian pustaka. Ada 3 konsep yang berkait. Yang pertama adalah suatu pendahuluan, kajian pustaka, dan kerangka konseptual. Dan apa sih ketiga konsep itu? Yang pertama adalah suatu pendahuluan, yang dimana suatu aktivitas atau kegiatan persiapan penelitian dengan tujuan untuk menentukan objek dan subjek sesuai dengan tema penelitian yang menjadi fokus kajian permasalahan yang akan diangkat. Selanjutnya adalah kajian pustaka, suatu kegiatan penelitian yang bertujuan melakukan kegiatan secara sungguh-sungguh tentang teori-teori dan konsep-konsep yang berkaitan dengan teori, yang berkaitan dengan suatu topik yang akan diteliti sebagai dasar dalam langkah kepenelitian selanjutnya. Yang terakhir adalah kerangka konseptual. Di sini adalah keterkaitan antara teori-teori atau konsep yang mendukung dalam penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam menyusun sistematis penelitian. Selanjutnya yaitu komponen studi pendahuluan. Di sini adanya penjelasan mengenai suatu alur pikir, pemilihan topik, dan area riset yang terdiri dari latar belakang, ruang lingkup, dan batas-batas riset, asumsi yang digunakan, dan tujuan umum riset. Sebenarnya itu semua yaitu digunakan untuk memperoleh suatu yang akan diteliti sesuai dengan konsep pendahuluan tadi. Yang kedua adalah elaborasi tentang tinjauan terhadap kepustakaan atau literatur review dalam bidang yang dikaji atas riset terdahulu. Dan literatur review adalah suatu literatur yang digunakan untuk memperkuat teori serta metode yang digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang ada. Dan terakhir adalah gambaran tentang hubungan antara hasil kepustakaan dan kerangka konseptual yang dikembangkan. Di sini ada suatu gambarkan atau menggambarkan hubungan antara kepustakaan dan kerangka konseptual. Jadi suatu kajian atas teori dan keterkaitan teori tersebut dengan apa yang akan diteliti tadi. Bukan dijelaskan berdiri sendiri dengan tema sendiri-sendiri, bukan seperti itu. Tapi dijelaskan keterkaitan antara kedua belah pihak ini. Selanjutnya adalah komponen kerangka konseptual. Yang pertama adalah mengemukakan kerangka teoritis yang dipakai dalam penelitian, yaitu kerangka teoritis yang sesuai, yang pasti adalah yang sesuai dengan tema atau topik yang akan diteliti. Yang selanjutnya adalah mendeskripsikan hubungan antara masalah yang diteliti dan kerangka konseptual yang dipakai, bukan membahas komponen-komponen masalah secara berdiri sendiri terpisah dari tema pokok penelitian. Yang pasti di sini adalah hubungan, keterkaitan masalah dengan konseptual, itu teori-teori yang dijadikan sebagai pedoman tadi. Yang terakhir adalah menjelaskan hubungan antara kerangka teoritis dan penelitian terdahulu. Di sini adalah suatu menjelaskan hubungan antara kerangka teoritis dari kerangka teoritis tadi yang sesuai dengan tema apa yang kita teliti atau topik yang kita teliti, dan penelitian terdahulu biasanya itu tercantum dalam jurnal atau dokumen-dokumen. Dan sumber-sumber penelitian terdahulu kita bisa lihat yaitu dibagi menjadi 2. Misalkan dalam hal bentuk ya, itu ada sumber tertulis di dokumen, tidak tertulis yaitu relief, prasasti.
dan sumber yang berdasarkan isinya. Itu ada primer dan sekunder. Kalau primer itu bahan penelitian atau dokumen yang digambarkan orang yang hadir di situ saat berlangsungnya. Sementara sekunder yaitu sumber bahan kajian digambarkan bukan orang yang hadir saat berlangsungnya itu. Selanjutnya yaitu adalah komponen kajian pustaka. Melakukan theoretical mapping atas karya terdahulu atas tema yang sedang diliti bukan sekedar berdasarkan komponen pada tema secara berdiri sendiri. Di sini kita memetakan teori atas karya terdahulu. Jadi karya terdahulu itu ada tema-tema tersendiri atau tema-tema. Kita bisa memetakannya lagi untuk teori sebagai teori atau sebagai pedoman kita dalam melakukan penelitian. Yang selanjutnya adalah menggambarkan teori mapping atas karya terdahulu tersebut baik dalam ranah subjek maupun lokasi penelitian. Di sini adalah memetakan teori atas karya terdahulu, misalkan apa yang pernah diteliti atau siapa yang diteliti, lokasi mana yang sudah menjadi lokasi penelitian tersebut. Selanjutnya adalah contoh kerangka konseptual. Kerangka konseptual adalah suatu kerangka yang dimana keterkaitan antara teori-teori atau konsep yang ada dalam penelitian yang digunakan sebagai pedoman menyusun sistematis penelitian. Misalkan di sini ada judul agama dan ekonomi atau makna agama bagi pedagang Arab di makam Sunan Ampel Surabaya. Dan kerangka konseptualnya ada keterkaitan antara agama. Di sini ada kata makna agama dan perilaku ekonomi, yaitu yang dimaksud adalah pedagang. Pedagang itu adalah suatu perilaku ekonomi. Yang kedua adalah peran pemahaman agama dalam mengarahkan perilaku seseorang dalam berbisnis. Di sini adalah makna agama bagi pedagang, itu suatu kita bisa menjelaskan adalah peran pemahaman agama dalam mengarahkan perilaku seorang dalam berbisnis. Misalkan seperti apa tata caranya dan sebagainya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.